Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Deniwati. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang pengisian atau update IP ASN, khususnya bagi ASN yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, IP ASN ini adalah cara pemerintah untuk mengukur, menilai, sekaligus mengevaluasi kinerja ASN yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah BKN. Untuk itu, kita lihat dulu aplikasi IP ASN yang diluncurkan oleh BKN untuk mengetahui kriteria apa saja yang digunakan untuk mengukur IP ASN. Ini saya masuk pada IP ASN yang dibuat oleh BKN, ya. Jadi kita bisa melihat sendiri IP ASN kita secara mandiri di aplikasi DJASN. Inilah aplikasi IP ASN atau Indeks Profesionalitas ASN. Ada 4 kriteria yang digunakan untuk mengukur IP ASN. Yang pertama, kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik ini nilainya diukur atau ditentukan oleh pendidikan terakhir kita. Nilai maksimalnya 25. Untuk pendidikan terakhir S1 seperti saya, nilai atau skornya adalah 15. Jika S2 20 dan jika S3 nilainya maksimal 25. Kriteria kedua adalah kompetensi. Kompetensi dalam hal ini adalah pengembangan kompetensi atau PKB. Nilai maksimalnya 40 terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah diklat fungsional dengan skor 15, diklat teknis juga skornya 15, dan diklat pendukung. Ada seminar, workshop, atau BIMTEK itu masuk di bagian ini. Itu untuk 2 tahun terakhir. Sedangkan untuk diklat teknis minimal 20 jam. Nah, untuk yang ini, yang terakhir ini, yang diklat pendukung seminar, workshop, BIMTEK itu skornya 10. Jadi jika semuanya terisi maka skornya 40. Kriteria ketiga yaitu kinerja. Kinerja ini nilainya diambil dari SKP 1 tahun terakhir. Jika kita kemarin sudah menyelesaikan SKP kita untuk tahun 2020, maka nilainya nanti akan masuk di sini. Sementara nilainya ini belum masuk karena IP ASN kita itu yang menyerahkan atau mengirim ke BKN adalah BKD, dan ini oleh BKD belum diserahkan atau belum dikirim ke BKN. Tugas kita adalah melengkapi semua yang dibutuhkan di sini pada aplikasi yang dibuat oleh BKD, yaitu aplikasi eMaster. Yang keempat, disiplin. Untuk disiplin, skor maksimal itu 5, itu jika dalam kurun waktu 5 tahun kita tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, maka skornya adalah 5. Sementara di sini skornya masih minim, masih 35 karena beberapa poin itu belum terisi. Nah, ini adalah kriteria penilaian IP ASN. Selanjutnya, kita akan mengupload atau mengupdate berkas yang ada di eMaster. Tapi kita lihat dulu apa yang harus kita siapkan. Ya, kita harus menyiapkan apa? Jika kita memiliki ijazah yang belum dimasukkan di sini, mungkin S2, S3 misalnya, nah itu kita siapkan berkas ijazahnya dalam bentuk PDF. Semua berkas dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal 1000 KB. Jika lebih dari itu harus diperkecil. Nah, cara praktis untuk memperkecil ukuran untuk file kita atau file PDF kita, insya Allah akan saya berikan tutorial tersendiri seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa saja yang harus kita siapkan sebelum kita mengupload atau mengirim berkas ke eMaster. Di sini saya memiliki berkas yang sudah saya simpan dalam satu folder, yaitu kumpulan sertifikat. Ini ada beberapa sertifikat yang nanti akan saya unggah. Tapi karena ini penilaian untuk tahun 2020, nah sertifikat yang dimasukkan maksimal sampai 2020. Nah, sekarang kita lihat untuk ini sudah berkasnya ini sudah siap. Oh ya, berkasnya harus kita lihat ukurannya. Jika ukurannya lebih dari 5000, berarti ini harus diperkecil. Jadi ini sudah saya kompres, jadi yang lebih dari 1000 sudah saya kompres, saya perkecil. Jadi yang dikirim nanti berkas yang memenuhi syarat aplikasi. Sekarang kita masuk ke aplikasi eMaster. Nah,
aplikasi ini, mohon maaf, ini aplikasi eMaster ini nanti untuk melihat hasil akhirnya ada di IP ASN ini. Tetapi prosesnya itu ada di master data. Nah, kita cek dulu SKP kita. Jadi yang pertama kita lakukan, kita cek dulu SKP kita. Ini kita lihat pada bagian setting. Setting tahun kita klik. Untuk saya, setting tahunnya 2021 karena kita sudah proses untuk SKP 2021. Ini saya biarkan. Termasuk juga informasi SKP. Klik informasi SKP. Nah, di sini juga sudah tertera 2021 dan sudah aktif. Saya biarkan. Jika belum aktif, diaktifkan dulu. Nah, kalau ini sudah kita cek, kita kembali ke home. Kemudian kita klik master data. Nah, master data ini yang pertama yang harus kita update adalah riwayat pendidikan. Jika kita punya ijazah terbaru yang belum kita masukkan ke dalam aplikasi. Yang kita klik di sini adalah pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini untuk memasukkannya kita klik tambah, kita pilih jenjang misalnya S2, kemudian kita lengkapi semua isian yang dibutuhkan di sini, kita lengkapi. Nah, setelah itu kita save. Karena ini tidak saya isi, cancel saja. Nah, jika berkas sudah masuk di sini, jangan lupa diaktifkan. Jadi posisinya yang tertinggi, ijazah tertinggi itu dalam posisi aktif. Seperti ini cara mengaktifkannya. Nah, jika ijazah terakhir sudah di-upload, untuk jika kita memiliki tambahan ijazah, maka selanjutnya kita menuju ke diklat. Ada 3 bagian yang harus kita isi, yaitu diklat fungsional, diklat teknis, dan seminar, workshop, bimtek, atau magang. Jika salah satu tidak terisi Bapak Ibu, maka nilainya tidak bisa maksimal. Gitu. Nah, saya berikan contoh bagaimana cara mengisi untuk diklat fungsional. Ini. Klik diklat fungsional, tadi saya klik bagian diklat fungsional. Kemudian kita klik tambah. Nah, kemudian kita pilih jenis diklatnya. Karena kita guru Bapak Ibu, kita pilih guru. Nah, kemudian nama diklatnya. Nama diklatnya ini kita sesuaikan dengan sertifikat yang kita peroleh. Di sini saya lihat diklat saya, ini sertifikatnya saya siapkan. Nama diklatnya adalah pelatihan daring penyusunan soal ujian daring. Ini saya masukkan ke sini nama diklatnya. Nomor sertifikatnya juga kita cek di sini. Cukup kita copy Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sertifikatnya bentuknya adalah hard copy atau print out, maka kita ketik saja di sini. Bisa kita ketik. Tapi kalau bentuknya PDF atau dokumen, bisa kita kopas saja. Tanggal sertifikat, nanti kita cuma lihat saja. 8 Juni 2020, kita kembali ke aplikasi. Ini 2020. Kita lihat bulannya Juni, tanggal 8. Nah, seperti ini 8 Juni 2020. Penyelenggaranya juga kita cek lagi. Ini, penyelenggaranya adalah LP3TK KPTK. Saya copy, saya masukkan di sini. Perannya sebagai peserta, kemudian tingkatannya tidak ada tingkatan, dan jumlah jamnya kita cek. Sertifikat ini jumlah jamnya adalah 82. Kita ketik saja di sini. Jumlah jam 82. Nah, baru kita upload berkasnya. Harus dalam bentuk PDF, ukuran maksimal 1000. Nah, ini berkas saya. Ini yang besar sudah saya perkecil, sedangkan untuk diklat ini, diklat LP3 ini, berkas saya ukurannya persis 1000. Kita coba apakah bisa masuk. Nah, bisa masuk, kita save. Kita tunggu sampai proses uploadnya sempurna Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi, diklat yang baru saja saya upload sudah masuk. Jangan lupa diaktifkan. Klik ini. Jika sudah diaktifkan, maka ini akan berubah jadi huruf Y. Dan di sini ada keterangan sukses.
Ini cara upload berkas pada bagian diklat. Ini juga kita lakukan untuk diklat teknis Bapak Ibu. Diklat teknis ini kita klik juga tambah seperti tadi sama. Kemudian juga kita lakukan pada seminar workshop BIMTEK ini. Nah, ada sedikit perbedaan di sini untuk pemilihan. Nah, di sini yang dipilih adalah jenis diklat, apakah workshop atau BIMTEK atau pelatihan pendukung, magang, seminar ada di sini kita pilih. Nah, seperti itu kita cancel karena punya saya sudah saya upload. Caranya sama, Nah, kalau 3 bagian ini sudah kita isi Bapak Ibu untuk diklat, 3 bagian ini sudah kita isi dan sudah kita aktifkan, masing-masing hanya bisa 1 yang diaktifkan. Nah, baru kita menuju ke home dan kita lihat hasilnya di IP ASN. Ini IP ASN saya. Kita klik IP ASN per tahun. Kemudian kita tambah. Nah, ini adalah IP ASN tahun 2021 milik saya. Kita lihat hasilnya. Nah, riwayat pendidikan 15. Riwayat diklat fungsional sudah masuk 15. Riwayat diklat teknis juga sudah masuk 15. Workshop seminar 10. SKP-nya ini 25. Jadinya hasil akhirnya ini untuk riwayat hukuman disiplin 5 dan hasil akhirnya adalah 85. Jika nilai sudah sesuai, jangan lupa kita save Bapak Ibu dan kita klik OK. Setelah kita save, maka IP ASN 2021 sudah tertera di sini. Nah, selanjutnya langkah terakhir tinggal kita aktifkan atau kita laporkan ke BKD dengan klik tanda aktifkan atau tanda pensil. Jika sudah kita aktifkan, maka ada pemberitahuan di sini bahwa form IP ASN dicetak setelah verifikasi memenuhi syarat. Jadi ini masih dalam verifikasi BKD. Tapi yang jelas di sini kita sudah berhasil atau sukses untuk update IP ASN. Demikian Bapak Ibu tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.